Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elpa dari kelompok 4 Praktikum PTI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Praktikum Alpro bab 3 nomor 2. Ini tentang menentukan arah navigasi. Pertama, kita buat include tagar include Ustream, yaitu kita menggunakan header Ustream. Terus enter lagi, include lagi. Kita menggunakan simat juga, header simat. Terus selanjutnya kita using namespace std. Terus kita int main using namespace std itu untuk memanggil perintah cout dan cin. Terus kita begin dengan tanda kurung kerawah. Terus isi di dalamnya itu kita variabel apa? Di sini saya menggunakan double karena nanti dia tuh kan mencari sudut ya. Ini saya menggunakan double, yaitu x variabel y, variabel x, y, dan variabel sudut yang bertipe double. Titik koma di ujungnya, kita enter lagi. Cout untuk memasukkan nilai itu cin, tapi kita tulis cout dulu untuk biar si penulis itu tahu, oh ini kita input ini untuk variabel apa gitu. Cout tanda kutip 2 itu, terus kita masukkan nilai x dan y, nilai x kutip 2, terus kutip 2 lagi. Itu kutip 2 itu biar yang ada di dalam tanda kutip 2 itu tetap keluar sebagai tulisan. Terus kita titik koma cin, nya itu adalah x karena masukkan nilai x. Titik koma lagi, terus yang keduanya kita salin aja biar kita ini masukkan nilai y, cin y. Kita enter. Kita buat kondisi if dalam kurung. Kalau ada if, berarti setelah if harus ada kondisi yang berada di dalam kurung. Nah, di sini kondisinya jika x sama dengan kalau sama dengannya 1 itu tandanya memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Tapi kalau tanda sama dengannya 2 berarti x sama dengan, emang maknanya itu sama dengan. Misalnya 2 sama dengan 1 tambah 1 gitu. Kok gitu? Intinya gitulah. Misalnya 0 dan di Pascal dan di CPP ini menggunakan tanda dan yang seperti angka 8 itu dua tandanya. Ditulis 2 kali. Y sama dengan 0. Jika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, cout arah navigasi. Navigasi titik 2
itu titik pusat. Titik pusat. Jangan lupa menggunakan tanda kutip 2 biar tulisannya tetap keluar sebagai tulisan. Terus kita end line, titik koma, terus enter lagi. Ini if ya, selanjutnya else buka kurung begin. Di dalam else itu berarti ada banyak statement ya gitu. Sudut sama dengan rumus sudut. Kita ini mencari mencari sudut. Ini kan di dalam koordinat kartesius ya. Di rumusnya itu tan atau inverse dari tan di dalam kurung y, x. Kenapa y dulu? Karena ini tuh inverse kebalikan. Terus dikali tanda seperti bintang itu, dikali 180 per MV. Nah, MV ini di sini ada nilainya karena di sini kita itu menggunakan semat. Terus titik koma, enter. If jika jika sudutnya itu lebih kecil dari 0, nah maka sudut lebih kecil dari 0, kita begin lagi. Sudut sama dengan sudut plus 360. Sudut sama dengan sudut plus 360 titik koma, terus enter. Cout-nya di sini saya ingin menampilkan nilai sudutnya biar orang tahu. Kita kasih dulu tulisan sudut, tampilkan dulu tulisan sudut kita. Sudut baru kita tulis sudut tanpa tanda kutip 2 biar dia keluar isi di dalam variabelnya gitu. Sudut titik koma, end line titik koma, terus kita tutup beginnya sudah tutup. Selanjutnya jika if dalam kurung ini kita tinggal menentukan arah navigasinya, kita gunakan kondisi-kondisinya. Kan ini tuh menentukan arah mata angin lah ya ibaratnya. Kita itu menghitung sudut biasanya dari sebelah sini, sebelah timur. Iya, sebelah timur. Nah, ke atas seperti kita agak sering belajar matematika itu. Dia tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Dari dia tuh seperti ini. Lurus seperti ini, bukan dari seperti ini. Nah, ke atas lalu muter berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, karena arah mata angin itu ada 8, jadi kan selingkaran itu 360 derajat. Kita bagi 8, jadi sama dengan 45 derajat. Kita ambil 45 itu di tengah-tengahnya. Jadi misalnya timur, misalnya kita ambil utara. Berarti dia tuh lebih kecil dari lebih besar dari 67,5 dan lebih kecil dari 112,5.
Gitulah if jika sudut lebih besar sama dengan 337,5 ya, 5 atau itu pakai tanda ini ya, atau sudut lebih kecil dari 22,5. Kecil dari 22,5 CO. Oke, kita salin ini. Arah navigasinya itu adalah timur. Ya. Biar kita salin aja. Nah, ini jika sudutnya lebih besar dari 22,5, ini dan ya, pakai dan ini ya. Dan sudut lebih kecil dari 67,5. 67,5. Ini tambahin terus 45, ya 45. Jadi ini 112,5, ini 157,5, 202,5, 247,5, 292,5. Yang ini juga seperti itu. Ini 67,5, ini 112,5, ini 157,5, ini 202,5, dan ini 247,5. Misalnya arah navigasinya, oh ini dan ya. Nah, jadi arah navigasi ini kita ubah. Jadi kan udah timur, jadi selanjutnya itu adalah timur laut. Timur laut. Terus ini setelah timur laut itu di atas sekali adalah utara. Utara, barat laut, terus barat, daya, ini terakhir itu adalah selatan. Selatan kan di bawah. Kok terakhir selatan? Selatan itu kan di bawah. Ini satu lagi dong. Else-nya ya. Else CO
arah navigasinya tenggara. Terus di sini ini tutup sama ini, F ini sama ini. Kurang satu, ini belum ada pasangan F nih. Ditutup. Sudah ini pasangannya. Udah ya, sekarang kita save, Ctrl S. Kalau udah warna biru, warna hijau, itu namanya udah tersimpan. Terus kita coba run. Nah, ini sudah muncul, kita masukin nilai X-nya -8, enter, nilai Y-nya itu 5, enter. Arah navigasinya adalah barat laut. Barat laut itu kan di -8, 5, benar. Oke, selanjutnya ini programnya udah selesai. Selanjutnya kita ke algoritma deskriptif. Selanjutnya, ini soalnya nomor 2 tadi, algoritma deskriptifnya, kita mulai deklarasikan variabel X, Y, dan sudut bertipe double. Kita masukkan nilai variabel X dan Y. Lalu jika nilai variabel X 0 dan Y juga 0, maka kita cetak arah navigasinya titik pusat. Jika X dan Y tidak bernilai 0, maka kita masukkan rumus sudut sama dengan A tan 2 atau ini inverse dari tan ya. Dalam kurung Y, X dikali 180 per MV. Apa per MV biar dia jadinya apa sih namanya? Enggak bentuk derajat gitu. Jika sudut lebih kecil dari 0, maka sudut sama dengan sudut tambah 360. Nah, lebih kecil kan maksudnya min. Jika sudutnya itu min, lebih kecil dari 0, kan kita tuh menghitungnya 360 aja ya, nggak ada lebih kecil dari 0, maka kita tambahkan dengan 360, karena satu lingkaran itu 360. Lalu kita cetak sudut. Jika sudut lebih besar sama dengan 327,5, atau lebih kecil dari 22,5, cetak timur. Lebih besar dari 22,5, lebih kecil dari 67,5, cetak timur laut. Lebih besar sama dengan 67,5, lebih kecil dari 112,5, cetak utara, begitupun seterusnya. Lalu, jika tidak ada yang memenuhi 7 kondisi di atas, maka arah navigasinya itu adalah tenggara. Lalu selesai. Pseudocode-nya, pertama variabel X, Y, dan sudut yang bertipe double. Lalu kita mulai begin, kita read X dan Y. Jika X sama dengan 0 dan Y tidak sama 0, then write tulisan arah navigasi titik pusat. Jika salah kondisi di atas, maka kita masuk ke begin selanjutnya. Sudut sama dengan A tan kuadrat, ini rumus sudutnya. Jika sudutnya lebih kecil dari 0, maka kita buka lagi begin. Sudutnya sama dengan sudut plus 360. Kita tulis sudut, kita N yang di dalam tadi ya. Terus if sudut lebih besar sama dengan 327,5 atau sudut lebih kecil dari 22,5, itu cetak timur dan seterusnya. Lalu jika ini kan ada 7 kondisi ini. Jika ke-7 kondisi tidak terpenuhi, else write arah navigasinya tenggara. Lalu kita N. Lalu entity. Atau entity itu artinya N di akhir. Ini flowchart-nya. Agak mengapa ini. Pertama begin, terus kita ke input X, Y. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, jika benar kita menginput tulisan titik pusat, maka N. Jika salah, maka kita hitung sudutnya dengan rumus. Lalu jika sudutnya lebih kecil dari 0, kondisinya sudutnya lebih kecil dari 0. Jika benar, sudut sama dengan sudut plus 360. Lalu kita cetak sudut. Lalu kembali lagi ke kondisi sini. Selanjutnya, jika false, jika salah, maka dia langsung aja ke sini. Nah,
ini, kondisi ini, jika benar dia ke sini, timur. Jika benar dia mencetak timur, lalu langsung N. Jika salah, maka sudut lebih besar sama dengan ke kondisi ini. Jika benar timur laut, jika salah langsung ke bawah lagi. Jika benar utara, jika salah ini. Jika benar barat laut, jika salah ke atas lagi, ke kondisi selanjutnya ya. Setiap dia salah, setiap dia benar, maka langsung mencetak dan N gitu. Nah, sampai di akhirnya semuanya mengarah ke N. Oke, sekian video nomor 2 bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.